Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita untuk meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, yang kalau bukan karena hidayah dan petunjuk Allah, nggak mungkin kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sengaja ana minta kursi karena sepertinya kita akan panjang pagi ini. Boleh jadi ini subuh terakhir kita di bulan Ramadan, yang terkadang orang itu sudah lemes. Jadi di akhir-akhir itu semangat ibadahnya sudah menurun. Apa penyebabnya? Merasa sudah selesai, padahal belum selesai. Seharusnya orang itu ketika melihat garis finish dan belum nyampe garis finish, apa yang dia lakukan? Semakin semangat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau pulang dari safar, kemudian sudah mendekati kota Madinah, dan beliau melihat tembok-tembok kota Madinah, awda'a naqatahu, maka ontanya dikencengin jalannya jauh. Kalau beliau naik kuda, kudanya digerakkan karena ingin cepat sampai. Tujuan akhir kita adalah surga Allah SWT. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Taib, jamaah rahimakumullah, boleh jadi malam ini kita takbiran selesai bulan Ramadan. Boleh jadi besok kita masih berpuasa. Kalau besok kita masih berpuasa, kira-kira jumlah yang sholat tarawih lebih banyak apa lebih sedikit ya? Kira-kira antum akan ikut iktikaf atau antum mengatakan selesai sudah? Yang rame apa? Pasar, atau mungkin sebagian sudah mulai cukur rambutnya karena ingin Idul Fitri dalam kondisi lebih ganteng daripada selama bulan Ramadan. Kita lihat ya, Ramadan ini sangat pendek sekali. 29 hari yang lalu kita masih dengar bagaimana para ustadz di mimbar-mimbar, di kajian-kajian menyambut Ramadan terus ya. Tahu-tahu Ramadan mau habis. Apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan bersyukur kepada Allah SWT. Tadi imam kita di rakaat pertama baca surat apa? Surat Luqman. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kata Allah, kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah. Di antara hikmahnya itu, hendaklah kalian bersyukur kepada Allah SWT. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, itu sejatinya untuk diri dia sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah nggak butuh antum datang ke masjid, Allah nggak butuh antum puasa, Allah nggak butuh kita ini baca Quran sampai hatam berulang kali, apalagi itikaf di soft pertama. Nah, Allah nggak butuh. Sejatinya tatkala kita melakukan semua itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya dalam rangka apa? Afala akun abdan syakur. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Bukan karena nikmat harta yang berlimpah ruah. Kalau bicara nikmat ya, tingkatan nikmat itu yang paling rendah harta ya. Setelah harta apa? Sehat. Antum kalau dikasih pilihan punya harta 1 triliun tapi pakai kursi roda seumur hidup, atau antum nggak punya uang 1 triliun tapi antum bisa berjalan kaki, bisa berlari normal, mana yang antum pilih? Sebagian berpilih 1 triliun sehat. Iya, itu karena kita kurang bersyukur. Ketika orang memilih itu menandakan memang kurang bersyukur. Seharusnya dia memikirkan sehat lah. Jauh nikmat sehat lebih berguna daripada nikmat harta. Dan kita lihat bagaimana orang itu menggunakan hartanya untuk membeli kesehatan. Beli dia sehat, nggak bisa sehat. Anda masih ingat kisah di Jember, salah satu orang terkaya di Jember ini dikatakan sakit paru-paru, dia dibawa ke Singapura 2 pekan, itu habis 15 miliar. Balik ke Jember tetap sakit ya. Dia keluarkan 15 M untuk mendapatkan sehat, tapi nggak bisa. Maka jangan lupa nikmat, kalau kita bicara syukur, oke, harta itu nikmat paling rendah, tapi ternyata dalam pandangan sebagian kita lebih utama. Yang kedua sehat, yang ketiga apa? Aman. Yang keempat, yang paling puncak, iman. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Ramadan ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, agar kalian di bulan Ramadan ini menyempurnakan bulan Ramadan. Jadi puasa itu 1 bulan, karena ada orang yang berhenti tanggal 15 berhenti, ada yang cuma 7 hari puasa, ada yang bolong-bolong puasanya. Allah mengatakan Jalla Jalaluh walitukmilul iddah, sempurnakan, lengkapi hitungannya ini. 29 hari 29 hari, 30 hari 30 hari, walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuji Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, bertakbir. Maka banyak ulama berpendapat takbir itu dimulai sejak tenggelamnya matahari Ramadan masuk ke bulan Syawal, itu sudah mulai takbiran. Tolong kalau memang malam ini sudah selesai Ramadan, perbanyak takbir. Bukan selesai untuk ibadah, holah selesai sudah Ramadannya, loh enggak, ada syariat lain yang harus kita kerjakan, takbir. Dan yang takbiran itu bukan HP-nya. Orang nyetel TV takbiran, nyetel radio takbir, loh. Yang disuruh takbiran antum yang puasa ini, keliling nyetel apa? Son takbir, yang takbiran siapa? Sonnya yang takbiran. Yang ini enggak ngobrol apa loh. Yang disuruh takbiran itu antum. Apalagi pakai musik ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun,
agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur. Jadi subhanallah jemaah, ya anak akan bicara syukur ini. Mumpung anak ingat, anak ingin berterima kasih kepada DKM Masjid Abdillah, para teman-teman panitia ya, khususnya yang berjuang bagaimana memberikan khidmat kepada kita semua sejak awal Ramadan sampai itikaf, sampai tadi ketika kehabisan sahur pun mereka berusaha untuk beli jemaah. Jadi tadi yang diumumkan itu panitia baru beli. Dan sebagian jamaah yang tidak dapat mungkin loro hati, akhirnya pulang cari sahur di tempat lain, padahal panitia sudah beli sebenarnya. Ya minta maaf lah panitia mungkin kalau ternyata sahur yang disediakan nggak cukup. Sebenarnya selalu cukup, tapi sebagian kita nggak bersyukur. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ta'amul wahid lithnain, makanan satu orang itu sebenarnya cukup buat dua orang. Ta'amul lithnain li thalath, makanan dua orang itu seharusnya cukup buat tiga. Selanjutnya seperti itu. Maka anda ucapkan jazakumullah khairan, karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Ya tentu panitia punya kesalahan, punya kekurangan, karena mereka manusia, tapi fokus melihat kepada kebaikan mereka agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ana dikasih THR saja. Ana mau kasih hadiah ini buat yang punya kenalan 10 orang baru selama itikaf. 10 baru loh, bukan kenal lama, baru kenal iktikaf yang sekarang. Yang iktikaf itu banyak yang kuno. Oke, nggak apa-apa, sebutkan, kasihkan mic-nya. Kita 10 ya. Kasihkan dulu ya. Pak Naji Ustaz. Ini kenalan. Iya. Pak Naji. Ya, pertama, yang kedua Anaknya Ustaz. anaknya. Anaknya siapa namanya? Lupa Ustaz. Siapa sih namanya? Abdurrahman. Abdurrahman. Mic ini Pak. Iya Ustaz. Baik, yang ketiga. Ya Pak Firdaus itu Ustaz. Kenalan saya Ustaz. Pak Habib siapa itu? Mana Pak Habib? Ada Pak Habib. Udah pulang. Oh, udah pulang Pak Habib. Oke. Pak siapa itu namanya itu? Oh, lupa. Yang dari Rambi itu Ustaz siapa? Bah Ali. Mana Pak Bahri angkat tangan? Ada. Enggak ada Pak Bahri. Wah. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Baik, siapa lagi? Ada Ustaz. Ingat ini. Bentar Ustaz. Agus. Hah? Lupa namanya Ustaz. Banyak Ustaz. Bentar. Banyak ini. Aduh, apa lagi? Banyak lupa Pak. Iya Pak. Banyak lupanya. Lupa Ustaz. Wah ini mengingatnya susah Ustaz. Karena banyaknya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kadang-kala kita bareng-bareng jamaah, tapi kita tidak nambah saudara. Tidur bareng, makan bareng, dan ana lihat ya kalau makan itu berkelompok, punya geng sendiri-sendiri kan. Sana geng, ana lihat geng paling besar yang di depan pintu sana itu. Siapa ketuanya itu? Nah, ada mana Pak RT itu? Pak RT ketuanya di sana itu. Usahakan kita punya kenalan tambahan. Makanya Anda nggak akan mulai kajian ini sampai antum kenal dengan yang kanan kiri antum dulu sekarang. Coba antum kenal dulu jam. Tambah saudara antum. Kanan kiri antum itu siapa gitu jamaah. Tanya dari mana, apa profesinya. Ya. Makanya jangan jauh-jauh. Yang jauh-jauh nggak punya saudara jamaah. Karena mau salaman jauh dia sama temennya yang kanan kirinya.
Ya, yang ibu-ibu juga ya. Yang ibu-ibu semoga nggak ada yang sakit hati ya selama iktikaf, karena lihat ada yang merasa terganggu sama tetangganya, sama anak tetangganya. Udahlah, akhir ini kita saling memaafkan jamaah. Nah, ibu-ibu sudah kenalan? Bapak-bapak sudah? Baik, kita lanjutkan berkaitan dengan syukur ini. Terkadang kita itu lupa untuk memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Semua tahu syukur itu dengan 3: lisan, raga, dan yang utama dengan hati. Syukur dengan hati ini sulit. Kalau lisan mudah, kita mengatakan alhamdulillah, kita bisa mengatakan 1000 kali alhamdulillah. Berkaitan dengan syukur hati itu namanya al-i'tiraf, pengakuan, pernyataan bahwa nikmat ini murni dari Allah, bukan karena usaha kita. Setelah makan antum baca apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah memberikan rizki kepadaku makanan ini tanpa ada kekuatan dari aku dan usaha dari aku. Nggak ada. Ini semua dari Allah. Adanya makanan ini karena Allah, dan aku bisa makan juga karena Allah SWT. Tidak sedikit orang yang punya banyak makanan tapi tidak bisa makan. Punya dia uang, dia bisa membeli berbagai macam makanan, ketika disuguhkan nggak boleh anak makan ini, nggak bisa anak makan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini diucapkan lisan, diyakini dengan hati bahwa nikmat ini murni pemberian Allah Azza wa Jalla, tanpa ada kekuatan dari aku, upaya daya, itu Allah yang kirimkan buat kita aja. Ketika pakai baju baru, bukan pakai baju baru aja, pakai baju apa saja, Nabi alaihissalatu menyebutkan man qala hina labisa thawb, barang siapa yang ketika pakai baju itu mengatakan alhamdulillah alladzi kasani hadha thawb. Dia sebutkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku baju. Kalau itu baju, kalau sarung dia sebutkan sarung, kalau celana dia sebutkan celana. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian itu kepada aku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dari aku, kemampuan dari aku. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kala kita habis makan biasa aja, merasa ana yang bayar, ana berhak, ana sudah daftar menjadi anggota iktikaf. Kadang-kala kita merasa kita punya hak di sana. La kullu min Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan alhamdulillah ini lebih baik daripada nikmat yang antum dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah, tidaklah Allah memberikan kepada hambanya satu nikmat kemudian hamba ini mengatakan alhamdulillah, illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhad, melainkan ucapan dia yang Allah kasih taufik dia bisa mengatakan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang dia ambil. Jadi ucapan alhamdulillah lebih nikmat daripada, lebih utama, lebih baik, lebih afdol daripada harta, daripada rumah kita, daripada anak-anak kita. Ucapan alhamdulillah itu ya. Tapi kadang-kala kita tidak memandang kepada alhamdulillah tadi. Kita tidak memandang di bulan Ramadan ini Allah bangunkan kita untuk qiyamul lail. Allah gerakkan hati kita untuk baca Quran. Itu nikmat.
Dibanding besok kita dapat angpau, mungkin besok dikasih fulus, dikasih THR, ini itu, nikmat kita bisa beribadah itu jauh lebih besar. Ucapan alhamdulillah aja, kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi. Maka tatkala Allah berbincang tentang nikmat dunia, lalu Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Zina, perhiasan yang tidak lama, sebentar antum akan merasakan perhiasan itu. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyat, sesuatu yang kekal, yang baik. Apa? Semua ibadah, semua ibadah itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan. Kenapa? Karena semua akan ditinggal. Kita ini sedang berada di tempat yang terlaknat. Mobil yang antum miliki, rumah yang atas nama antum akan ditinggal. Tapi al-baqiyatus shalihat ini akan menemani antum kelak sampai mengantarkan kepada surga Allah SWT. Itu yang lebih baik, itu yang lebih bisa diharapkan. Maka tatkala antum mendengar rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya, itu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan salat subuh yang kita lakukan? Kalau sunnahnya saja seperti itu besarnya. Kalau ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Antum lihat perbedaan antara Sulaiman alaihissalam dan Qarun. Sama-sama dikasih harta. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku mendapatkan ini karena ilmu yang ada pada diriku yang diberikan kepada aku. Qarun mengatakan itu. Apa yang terjadi sama Qarun? Ketika masyarakat kaumnya Nabi Musa, mereka berangan-angan untuk mendapatkan seperti yang ada di Qarun. Dan kebanyakan kita seperti itu. Kalau melihat orang kaya, kepingin, kapan aku bisa seperti itu? Melihat mobil mewah, aduh kapan ya? Lihat motor bagus, lihat HP, tahu-tahu temennya naruh HP iPhone 21. Loh, wis metu 21 ya. Artinya dia, kapan aku punya kayak gitu ya? Ingin manusia. Maka mereka mengatakan tentang Qarun, innahu ladzu hadzin adzim. Qarun ini orang yang paling beruntung. Seneng uripe Qarun ini. Apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya, semua harta dia dibenamkan sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang-orang sadar, ya Allah, ternyata kalau bukan karena karunia Allah kita sudah dibenamkan seperti Qarun tadi. Maka ingat, ucapan alhamdulillah, syukur itu lebih utama daripada yang Allah berikan kepada kita dari harta, jemaah. Maka tolong di sisa waktu ini jangan berhenti antum. Kalau bisa ya hari ini bengkak kakinya, semangat beribadah. Orang yang melihat garis finish, tahu-tahu dia santai, sudah mau nyampe, tahu-tahu di belakang ada yang lari kemudian mendahului dia. Jangan sampai. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, kata Nabi SAW. Jadi kalau kemarin antum kurang semangat, jangan sampai di akhir ini antum gak semangat. Jangan sampai kemarin semangat, tahu-tahu di akhir ini sudah santai. Jangan. Hitungannya itu hari ini atau esok. Jangan lupa bayar zakat fitrah dan terus banyak bertakbir, mohon ampun kepada Allah SWT. Itu yang dapat Anda sampaikan karena sebagian sudah nahan. Tadi Imam membaca innamal mubadzirin, banyak yang mubadzir, Ustaz. Saya menemukan kurma itu disimpan di
diambil saya Ustaz. Banyak berkaitan. Iya, berkaitan dengan mubadzir ini jamaah. Jadi memang mungkin kita harus lebih berhati-hati untuk urusan makanan yang kadang-kala dibuang-buang, padahal banyak yang membutuhkan hal itu. Dan mungkin nanti ke depannya ini menjadi catatan buat panitia juga. Kalau nggak salah panitia sudah menyebarkan angket. Sudah. Oke, kita mohon tadi angket itu diisi. Tadi mungkin ada masukan-masukan ya, supaya tahun depan kalau kita sampai ke Ramadan lagi, Masjid Abdillah bisa memberikan yang lebih baik lagi buat kita semuanya. Dan watawasau bil haq watawasau bis sabr, memang itu hal penting, saling mewasiatin kepada kebaikannya. Tahun depan mungkin makannya prasmanan supaya nggak mubazir gitu ya. Tapi kalau prasmanan bisa sampai azan subuh belum selesai nanti jamaah. Mungkin nanti perlu dipikirkan kembali bagaimana makanan-makanan itu tidak mubazir insyaallah. Jazakumullah khair atas masukannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada fulusnya di sana. Oh, tadi ana dikasih satu aja. Tapi buat akhwat yang punya kenalan 10 juga. Iya, tafadhal. Di atas. Oke, di atas. Mana mic-nya? Oh, enggak usah mic. Oke, kita dengar suaranya. Nah, fadhal. Emak-emak ini Yusuf tadi malam ngomong sama ana. Tunggu ibu-ibu ya. Yusuf habis salat tarawih datang. Bah, dengarkan bah. Apa? Itu suaranya mama lagi ngobrol di atas. Jadi sampai ke dalam sini kedengaran jemaah. Silakan sebutkan. Baru 3. Oke. Mbak Rina, Mbak Sri. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau ibu-ibu hafal jemaah, karena punya majelis khusus kayaknya. Tapi jazakallah khair. Makasih banyak. Mudah-mudahan perkenalan kita, kebersamaan ini membuat kita jadi lebih hangat ya. Jadi kebersamaan itu kadang-kala menimbulkan gesekan yang membuat baret, tapi kadang-kala membuat kehangatan. Jadi semoga kita bisa saling memaafkan. Mungkin yang sholatnya nggak khusyuk gara-gara ada anaknya, temennya yang menangis ya, atau ada yang lari seperti itu. Semoga kita bisa saling memaafkan, saling mendoakan, dan yang terpenting semoga Allah menerima amalan kita semuanya. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita untuk meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla.